warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam walladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa A2 TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dalam program acara Ramadan Karim. Yang dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tema etika muamalah yang membawa berkah. Pemirsa A2 TV dimanapun Anda berada, Allah telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan, agar mereka saling tolong-menolong, bekerja sama dalam mencari penghidupan dan memecahkan segala urusan hidup. Hal ini merupakan sunnatullah, agar mereka satu sama lain saling membutuhkan. Hal inilah untuk mengatur kehidupan manusia menjadi teratur dan adil, agar satu sama lain saling membutuhkan karena adanya saling untuk membutuhkan. Pemirsa A2 TV yang dirahmati Allah, Allah telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan, agar mereka bisa saling tolong-menolong, bekerja sama dalam mencari penghidupan dan memecahkan segala urusan hidup. Hal ini merupakan sunnatullah untuk mengatur kehidupan manusia agar menjadi adil dan teratur, supaya satu dengan yang lainnya saling kuat, lebih kuat, karena adanya kesadaran saling membutuhkan. Karena itulah Allah menurunkan agama Islam melalui para rasul dan menetapkan hukum-hukum dalam muamalah untuk mengatur hak-hak individu seseorang agar tidak terabaikan dan kemaslahatan umat pun dapat terjamin. Inilah salah satu fungsi terpenting diamanatkannya agama Islam bagi manusia. Dengan agama, manusia diharapkan mampu mengatur hidupnya, baik mempererat hubungan hablum minallah maupun hablum minan nas, baik melalui ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Pemirsa A2 TV yang dirahmati Allah, lalu etika apa yang diajarkan oleh agama ketika kita bermuamalah? Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab di dalam sabdanya, rahimallahu samhan idza ba'a idza ishtara wa idza qtada wa fi riwayatin wa idza qada. Allah memberi rahmat kepada orang yang tasamuh atau toleransi kepada orang lain, baik dalam berjualan, membeli ataupun menuntut hak. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan ketika membayarkan hak, yaitu membayar hutang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Inilah etika, sikap yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita bermuamalah, yaitu sikap tasamuh atau toleransi. Sebab dengan sikap tasamuh, toleransi, tenggang rasa, tepo seliro akan menjadikan hubungan kita dengan orang lain, dengan kerabat, tetangga, dengan rekan kerja, relasi bisnis atau siapapun itu akan menjadi baik dan harmonis. Sebab tidak menutup kemungkinan bisa saja setan selalu menggoda kita. Kenapa? Karena Allah sudah mengingatkan, seandainya tidak diutusnya para rasul dan diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, maka barang tentu kita akan seperti setan dalam amalia, bahkan bisa jadi menjadi anak buahnya setan. Karena Allah sudah mengingatkan dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, ai inzalul Quran, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil di antara kamu. Maka ketika bermuamalah hendaklah kita benar-benar berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis,
supaya hidup kita menjadi berkah dan mendapatkan rahmat. Sebab tidak menutup kemungkinan kita akan tertipu dan terpedaya oleh bujuk rayu setan. Setan begitu pandai mencuri kesempatan dalam menggoda manusia siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dalam atharnya, Sayyidina Umar radhiyallahu an dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau menjelaskan bahwa inna dzurriyyatash syaitani tis'atun, bahwa sesungguhnya anak keturunan setan itu ada 9. Ada yang namanya Zallaitun, Wawathin, Walakus, Wa'awan, Wahafaf, Wamurrah, Wamasud, Wadasem, Wawalhan. Jadi anak keturunan setan itu ada 9, yaitu Zallaitun, Wathin, Lakus, Awan, Hafaf, Murrah, Masud, Dasem, dan Walhan. Yang mereka itu semua sudah punya tugas masing-masing. Contohnya seperti setan yang namanya Zallaitun. Zallaitun ini tugasnya menggoda pedagang di pasar, ngompor-ngomporin agar berlaku curang, agar mempermainkan harga, bahkan mungkin bisa mengurangi timbangan. Ini Zallaitun. Ada juga setan yang namanya Dasim. Nah, Dasim ini tugasnya menggoda dalam kehidupan rumah tangga. Kalau ada suami istri sering cekcok, berantem, masalah kecil dibesar-besarkan, ini artinya si Dasim sedang melaksanakan tugasnya. Pemirsa A2 TV yang dirahmati Allah, sebenarnya setan hanya menggoda, tidak mengajak. Tapi justru dengan godaan dan rayuannya inilah yang mampu menggelincirkan hati manusia untuk berbuat dosa dan melanggar perintah Allah. Pemirsa A2 TV yang dirahmati Allah, dalam suatu hadis diriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati suatu onggokan atau tumpukan makanan yang sedang dijual. Pada saat itu lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam onggokan atau tumpukan makanan tersebut hingga jari beliau terkena bagian yang basah di bawah. Lalu Nabi bertanya kepada pedagang, "Mahadza ya sahibat ta'am?" Mengapa begini wahai pedagang? Qala. Lalu pedagang itu menjawab, "Asabatu sama ya Rasulullah." Basah karena hujan ya Rasulullah. Qala. Lalu Nabi menjawab lagi, "Afala ja'altahu fawqa ta'am kayarahun nas?" Mengapa tidak kamu taruh di bagian atas biar dilihat orang? Seketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghasya falaysa minni." Barang siapa yang mengecoh dalam berjualan, maka dia bukanlah umatku. Inilah contoh muamalah yang tidak sesuai dengan aturan agama, di mana di situ terlibat ikut peran serta setan yang namanya Zallaitun. Begitu juga ketika menjadi pembeli, jadilah pembeli yang baik. Contohnya, ketika kita membeli sesuatu, membeli bawang merah 1 kilo, udah ditimbang 1 kilo, masih kita nambahin, ngambil 2 biji dimasukin ke dalam timbangan. Bahasanya biar anget timbangannya. Bayangkan kalau 50 orang pembeli semua nambahin 2 biji bawang ke dalam timbangan, bayangkan berapa kilo kerugian yang harus ditanggung oleh para pedagang. Atau ketika menjadi penjual, jadilah penjual yang tasamuh, penjual yang toleransi. Jangan hanya mementingkan keuntungan diri sendiri, atau bahkan curang, memainkan harga dagangan, bahkan mengambil kesempatan dalam kondisi pandemik ini, menimbun barang, kemudian menjualnya lagi dengan harga yang tinggi, menjual masker dengan harga yang sangat mahal. Ini juga contoh muamalah yang tidak dibenarkan dalam agama. Kenapa? Karena di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita, innamal bai'u antarodin, bahwa sesungguhnya di dalam jual beli itu terdapat rela sama rela antara penjual dan pembeli. Pemirsa A2 TV yang dirahmati Allah, satu hal yang perlu kita ingat,
bahwa di dalam muamalah bersosial kemasyarakatan hendaknya benar-benar kita berpegang teguh pada aturan agama. Jangan mementingkan keuntungan diri sendiri atau bahkan merugikan orang lain agar hidup kita mendapatkan berkah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apalagi dalam kondisi pandemik dan suasana bulan suci Ramadan ini, yang mana seharusnya kita menebarkan kebaikan dan kasih sayang kepada orang lain. Bulan puasa sebentar lagi akan berlalu meninggalkan kita. Maka bagi siapa saja di antara kalian yang sudah banyak melakukan kebajikan di bulan suci Ramadan ini, teruskan, lanjutkan kebaikan itu. Bersyukurlah kepada Allah karena Allah akan membalas dengan pahala yang besar. Namun bagi siapa saja yang belum banyak melakukan kebajikan di bulan suci Ramadan ini, bahkan masih banyak melakukan perbuatan dosa, maka cepat-cepatlah, bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Maha Penerima Taubat. Bagi yang suka membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, teruskan kebiasaan baikmu itu, karena Al-Quran adalah tali Allah yang kokoh. Dialah yang akan menolongmu kelak di akhirat. Bagi yang suka sholat malam di bulan suci Ramadan ini, teruskan kebiasaan baikmu itu, karena supaya Allah memenuhi seluruh hajatmu. Berdoalah terus agar kita selalu berada dalam keridhoannya, karena doa tidak pernah hanya sekedar, karena ia adalah semua yang kita butuhkan. Punya suami masih malas ibadahnya, doain, bukan malah dimarah-marahi. Punya saudara masih belum baik, doain, bukan malah diomongin. Punya tetangga kena musibah, doain, bukan malah disumpahin. Pemirsa A2 TV yang dirahmati Allah, nggak ada yang hilang pahalanya. Allah talinya akan selalu terulur untuk kita. Allah akan jadikan kita selalu berada dalam keridhoannya selama kita masih mau menebarkan kebaikan dan kasih sayang kepada sesama. Inilah etika, sikap tasamuh, toleransi kepada orang lain yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kita bermuamalah, sehingga muamalah kita menjadi muamalah yang berkah, yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Demikian tausiah kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.